Tapi ada satu pertanyaan nih, Theo. Iya, Uni. Apakah dalam persepak bolaan ini ada judi nggak sih? Ya, judi ya pertanyaannya. Jadi dengan Theo menjadi dirijen sepak bola tuh untuk menggerakkan massa tuh kan butuh kepemimpinan yang kuat tuh. Iya. Ya, gimana massa bisa mengikuti apa yang Theo mau gitu. Kalau ternyata kita berbicara bola ini ternyata memang oke gitu kan. Iya, betul. Bikin semangat kita tuh kayak muda lagi. Iya. Semangat lagi ya. Semangat lagi ya. Kalaupun nanti Uni datang ke Padang nonton bola di Tribun Theo, nyatanya nanti Uni nggak nyanyi, Uni saya tuh suruh keluar. Wah, suruh Uni itu keluar, Uni itu nggak mau nyanyi. Harus nyanyi, karena kita harus mendukung. Ah, itu. Coba kasih contoh Uni satu orang ibu-ibu atau wanita yang gila banget dengan bola ini. Ibu-ibu ya? Iya. Halo semua, selamat datang di Podcast Seru bareng Uni. Udah hampir 1 tahun Uni vakum di acara Podser, tapi kita akan kembali lagi dengan wadah berbeda dan wajah yang berbeda. Sekarang kita akan membahas masalah perbolaan. Jadi ibu-ibu di sana yang suka mendengar Podser Uni, ini satu hal yang berbeda. Kenapa hal berbeda? Karena kebanyakan ibu-ibu ini jarang suka bola, begitu. Tapi kita harus juga paham bola itu apa sih gitu. Kenapa semua laki-laki kebanyakan tuh suka sepak bola sampai bisa jadi supporter yang benar-benar lebih dari pemainnya seperti itu ya. Ya. Tanpa supporter nih bola ini juga nggak akan asik gitu. Dengan tidak berlama-lama Uni mulai kita akan kenal dengan seorang supporter dari Semen Padang yang dia adalah dirijennya. Yaitu namanya Theo. Oke, perkenalkan diri Theo. Siap, makasih sebelumnya Uni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Theo nih. Oke. Theo dari Spartak, dirijen. Dirijen itu kalau bahasanya kayak pemandu suara, pemimpin di lapangan. Oh iya, gitu, kayak kita apa ya? Ya kalau ada marching band mungkin. Oh, itu mayoretnya ya. Mayoretnya. Yang menggerakkan semua orang ya. Ya, berarti ini pemimpinnya nih. Iya. Oke, Theo. Sejak kapan Theo menyukai sepak bola, Theo? Kalau menyukai sepak bola mungkin dari tahun 98. Eropa. Kalau bicara di Indonesia 2004. Hari itu 2004 2005. Berarti kalau kita bahas Indonesia aja ya. Ya, Indonesia. Berarti kamu sukanya tuh di 2004. Iya, 2004. Sekarang udah berapa tahun tuh? Kalau dihitung itu sekarang udah 20 tahunan lah ya kira-kira. Wow. 20 tahunan. Udah lama ya. Iya, Uni. Jadi apa yang membuat Theo tuh suka menyukai sepak bola gitu? Oh, ya menyukai sepak bola itu awalnya memang karena apa ya, asik aja nih kayak pertandingan 11 versus 11 yang dilakukan di dalam stadion, tapi punya adrenalin yang berbeda gitu nih, beda dengan pertandingan lain. Adrenalin gitu. Ya adrenalin yang berbeda gitu, karena di situ itu dulu pertama kita masih ingat sekali waktu 2004 itu, 2005 itu ada tim sepak bola yang namanya Persitara sebelumnya nih. Kebetulan tinggal di Jakarta Utara waktu itu. Nah, di situ itu masyarakat itu ketika Persitara main itu dia rela meninggalkan pekerjaannya, rela meninggalkan aktivitasnya gitu. Nah, mereka datang ke stadion untuk mendukung timnya itu bermain gitu, berlaga gitu. Nah, rela meninggalkan pekerjaan demi melihat pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola. Jadi supporter lah ya, jadi supporter. pendukung ya. Pendukung ya. Kenapa? Apa hal yang bikin orang tuh mau seperti itu? Ya karena yang pertama Uni sepak bola itu kan waktu itu bahwasanya namanya dulu itu Persitara. Dia membawa nama Persitara Jakarta Utara Uni. Nah jadi kita sebagai masyarakat Jakarta Utara itu dulu sudah didoktrin nih sama yang orang-orang tua-tuanya. Ini ada Persitara, ini harus kita dukung, ini tim bela tanah kelahiran kita, kampung kita gitu. Nah makanya ketika kita di dalam stadion itu seluruh masyarakat Jakarta Utara itu dulu kumpul semua nih. Ada yang mohon maaf latar belakangnya wirausaha, ada PNS, ada yang bisa dibilang kayak remaja masih sekolah, tapi mereka jadi satu gitu karena dia bawa nama rakyat juga. Ada juga ya. Jadi dia jadi satu untuk dukung sebuah tim gitu. Nah di situ mungkin kayak terciptanya suatu kekeluargaan Uni gitu. Jadi dengan kayaknya sepak bola ini bukan hal memasukkan bola aja ya? Oh iya betul. Ya. Sepak bola ini udah
Kalau sekarang ini kita lihat sepak bola udah lebih modern kan Uni itu. Bisa jadi ajang cuan juga ya. Kita sama-sama tahu lah banyak investor sekarang yang beli ke sepak bola gitu. Karena ya baik lagi sepak bola akan kosong, tidak ada artinya kalau tidak ada supporter, pendukung. Karena sponsor pun pasti akan melihat juga nih pendukungnya seperti apa, loyalitasnya seperti apa gitu. Nah makanya sekarang kita sama-sama lihat di Indonesia sepak bola ini udah betul-betul menjadi kayak ajang bisnis juga lah gitu. Bisnis ya. Tapi kalau sebagai ibu-ibu ya, ibu rumah tangga gitu kan, kebanyakan melihat pemain sepak bola tuh pasti orang nih kaya. Kenapa tuh? Dari mana duitnya? Oh iya. Sepak bola ya. Pasti tajir lah ya. Tajir nih. Bola ya. Kita lihat aja ya mendunia kayak Ronaldo gitu kan. Kenapa dia bisa menjadi pemain yang mahal gitu? Ya kalau bicara tentang Ronaldo, baik lagi berarti kan dia juga punya dengan kerja keras beliau ya gitu kan. Mungkin juga memang karena memang kapasitas beliau yang bahwasanya memberikan dia bisa menjadi juga seperti kayak brand ambassador. Berarti dia bukan hanya di sepak bola aja nih itu. Bukan di sepak bola aja. Karena kan kalau kita berbicara Ronaldo itu kan orang kan nyari kan jersinya dia. Jadi ketika sebuah klub mengontrak Ronaldo itu, nah jersinya itu kan pasti akan laku juga dijual di mana-mana gitu. Nah gitu. Berarti bukan bayarannya yang mahal atau gimana? Ya mungkin juga memang dia juga udah punya nama. Tapi kan ketika Ronaldo ini kemana-mana kan apa yang dipakainya juga pasti jadi kiblat juga buat orang-orang itu gitu. Berarti jadi dirijen gitu ya. Dirijen sepak bola tuh apa kepuasan batin untuk Theo? Ya kalau kepuasan batin sebagai dirijen itu sebenarnya kayak kalau merasakan pribadi sih sebagai di lapangan ketika misalnya nih Uni ya, kalau perasaan Uni ya ketika lagi ada banyak pikiran, banyak masalah ataupun hal-hal yang lain, tapi ketika udah di dalam tribun kosong kita semua gitu. Maksudnya memang lupa aja semuanya nih gitu. Karena memang lupa semua masalah. Karena kita di tribun itu fokus aja satu nih, gimana nih tim ini bisa menang. Kita bisa kasih support lebih sebagai pemain ke-12 gitu. Gitu. Lu dapat cuan nggak sih? Kalau cuan sebenarnya kalau bicara dapat, kita nggak di supporter ini kita mungkin nggak dapat cuan secara pribadi. Tapi mungkin karena kita ini di supporter ini kita banyak. Campur-campur juga orangnya ya kadang kan ada kita pandai-pandai cari relasi lah. Misalnya kayak Uni nih, besok Uni datang nonton bola, gabung ke kita Spartak. Nah, nanti kita setelah main bisa diskusi-diskusi. Nah, ternyata Uni ada aku ada gawe ini nih, aku ada ini. Mungkin lebih di situnya mungkin Uni gitu. Berarti brand Uni misalnya jadi sponsor untuk sepak bola bisa ya? Ya bisa lah, bisa. Sepak bola sekarang kan juga udah ada lagi yang namanya kayak mini soccer. Lapang mini kan banyak juga artis-artis selebritis yang sering main gitu. Nah, juga banyak juga orang-orang yang tertarik kayak brand mau masukin sponsor gitu. Nah kalau ke kita kan komunitas supporter nih, gitu. Kalaupun mau masuk sponsor bisa juga. Bisa juga ya. Tapi kalau jilbab kan nggak mungkin juga laki-laki kan, enggak. Yang lain kan. Sponsornya tuh dari Akilah, tapi kita kan berbentuk uang atau apalah ya nanti. Gitu. Jadi bisa juga untuk jadi sponsor grup sepak bola ya. Bisa. Karena kan kita juga supporter juga nggak cuman sebatas di dalam stadion nih. Di luar stadion itu juga kita kan sering bikin kegiatan positif. Contohnya kan kemarin kita kayak ikut dengan Kapolresta atau Kapolda lah untuk berantas tawuran sama balap liar. Nah kita juga itu komunitas supporter itu juga bikin kayak kegiatan, ada acara futsal, kita bikin turnamen Mobile Legend, kita bikin kegiatan juga gitu. Jadi berarti banyak hal positif ya kalau kita udah punya komunitas ya. Iya, Theo, banyak hal positif nih gitu. Jadi hal apa saja yang bikin Theo ada up and down-nya sebagai dirijen Sparta. Ya. Sedih. Oh ya, jadi ini kita langsung loncat aja tadi dari Persitara kita ke Semen Padang. Karena ini kan cerita sama ibu-ibu yang nggak ngerti bola ini, dia apa yang dipikiran dia tuh akan dituangkan aja gitu. Iya, dia sambil dengar juga kali aja lagi sambil masak sambil dengar juga nih ya. Gitu. Tapi pasti nih, kalaupun nanti ada ibu-ibu yang nonton podcast kita ini, pasti anak-anaknya sekarang udah ada jadi supporter juga nih. Pasti banyak juga gitu kan. Nah kalau suka dukanya sebenarnya kita baik lagi kita sebagai supporter ini bisa dibilang kita tanpa disuruh ya, yang kita lakukan sebagai supporter ini sebenarnya yang dipertaruhkan itu ya bukan cuman uang materi tapi juga waktu sama kondisi juga gitu. Jadi memang untuk kita datang dukung Semen Padang berlaga, kita butuh waktu untuk bersorak-sorak 2 kali 45 menit dengan situasi yang panas. Terus kita juga bayar tiket untuk
memberikan dukungan gitu. Berarti kan memang semuanya kita berikan gitu nih. Nah, nah naik turunnya kita sebagai supporter itu terkadang ketika tim terpuruk, ketika misalnya kita jatuh degradasi. Nah, itu bisa dibilang itu momen yang sedih juga gitu nih gitu kan ya. Nah, ketika kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, nyatanya tim kita ya di bawah gitu. Nah, itulah gitu. Naik turunnya banyak Uni, suka dukanya gitu. Tapi yang Uni dengar-dengar itu antara supporter A sama supporter B ada yang rusuh gitu. Iya. Itu sampai menegang nyawa. Sebegitu banget tuh supporter itu untuk satu grup sepak bola. Ya kalau kita sebenarnya kalau berangkat cerita ke belakang, kebetulan kan besar di Jakarta nih. Kalau di Jakarta itu kita sekarang kalau orang ditanya, ya saya agama ya Islam gitu. Tapi kalau bicara agama kedua apa? Ya Semen Padang kalau bicara gitu. Agama keduanya tuh grup sepak bola ya? Ya Semen Padang gitu. Kenapa dibilang agama kedua ya? Karena gitu nih. Kenapa di Indonesia ini supporter itu pada banyak saling bentrok bahkan sampai bunuh-bunuhan gitu kan? Karena ya bisa dibilang sepak bola inilah pemersatu gitu kan. Gimana kata Tan Malaka juga, sepak bola ini adalah alat perjuangan gitu. Nah, di sepak bola ini kita bisa saling kenal, kita bukan siapa-siapa dan dari mana asalnya gitu. Nah, kita kan udah menjadi suatu kekeluargaan nih gitu. Nah, terkadang kan kenapa bentrok itu kan kita kan bawa nama daerah juga. Oh, Padang, ini Sumbar nih. Padang ini Sumbar. Orang Padang nih. Ya berarti ini kan Sumbar nih. Ya, benar. Semen Padang FC, klub sepak bola kebanggaan warga masyarakat Sumatera Barat. Ranah Minang gitu. Nah, ketika kita berhadapan contohnya misalnya, nah kebetulan kan Semen Padang juga alhamdulillah kita nggak punya ada lawan nih. Ya, cuman kan mungkin kalau di Jawa itu kan mungkin kayak ada Persib Bandung, ada Persija gitu. Nah, ketika kita membawa klub yang kita anggap itu sebagai agama kedua kita, ketika itu dihina ataupun di apa ya, makanya konflik ya. Ya walaupun sampai menegang nyawa ya. Walaupun darah sendiri juga harus kita hadang gitu ya. Karena ini mengangkat nama daerah juga kebanggaan gitu. Kebanggaan kita masing-masing ya. Aduh. Makanya kita kemarin sempat bilang juga sama Gubernur, Semen Padang ini kebanggaan saya, tim di mana tempat saya dilahirkan, membela tanah kelahiran saya nih. Nah, berarti saya juga akan mati, juga akan meninggal juga di tanah kelahiran saya ini gitu. Nah, ketika ada orang yang ingin merusak ataupun menghina tim sepak bola yang ada di tanah kelahiran saya, ya harga diri saya akan saya berikan semua gitu. Nah, itu kira-kira. Berarti begitu besar lah ternyata rakyat Indonesia itu mencintai daerahnya ya. Iya, betul. Makanya mau asal daerahnya tuh naik, dia mau mengorbankan apa saja gitu. Iya, karena kita kalau ngelihatnya sebenarnya kalaupun untuk mengharumkan nama daerah kan juga nggak harus jadi sepak bola juga, supporter juga. Iya, tapi juga sepak bola tuh nampak gitu, kelihatan gitu. Karena kita juga semuanya pasti misalnya kayak ada atlet-atlet dari Sumbar ataupun kayak masih nasi Padang lah gitu, kan namanya tahu gitu. Nah, tapi ini juga ada sebagai pembelajaran juga sih, masukan juga dari legenda kita Pak Haji Sotman Imam. Beliau bilang, apa sih coba kira-kira yang bisa mengharumkan nama Sumatera Barat, Ranah Minang yang ada setiap minggu di televisi gitu. Apa coba kira-kira? Ya Semen Padang, sepak bola gitu. Karena kita kalau udah setiap hari Sabtu Minggu pasti komentatornya bilang, para hadirin mari kita saksikan pertandingan Semen Padang FC, klub dari kebanggaan orang awak Ranah Minang. Nah, itu kan membawa nama kita nih gitu. Nah, makanya kita sebagai supporter itu juga ya mungkin dengan cara jalan berbeda-beda gitu. Mungkin juga dengan Uni nanti yang dengan Fashion Uni ataupun dengan komunitas yang lainnya. Ya kalau kita dengan supporternya kita bawa nama nih klub sepak bola gitu. Berarti luar biasa juga ya untuk menjadi dirijen sepak bola ya. Sebenarnya ya kalau untuk dirijen ini sebenarnya mengalir aja sih ini. Awalnya kita memang juga kayak sama sih sama teman-teman, satu suara dukungan, kita dukung gitu kan. Cuman pada 2010 di Padang, Spartak 2014 baru 2014-15 baru jadi dirijen. Nah, untuk menjadi dirijen ini juga nggak mudah juga Uni gitu kan. Ya, nah itu nih mau tanya pengalamannya gimana sih awalnya jadi dirijen grup Sparta ini? Sebenarnya ya kalau awalnya sih jadi dirijen itu ketika gimana ya, kalau orang bilang sebenarnya pemimpin itu kan nggak bisa juga dibentuk nih, kan mengalir sendiri gitu. Ya memang saya sendiri gue masuk ke Padang kan baru 2010 gitu kan, 2010. Walaupun kecil sering bolak-balik Padang Jakarta. Nah, ya ceritanya itu nih 2009 itu ada tim tempat kelahiran nenek keluarga namanya Persitara Jakarta Utara. Hari itu kita terakhir berlaga, hari itu kebetulan juga sudah jatuh degradasi. Nah, 2010 itu kebetulan orang tua sakit, dua-duanya.
Dan akhirnya memutuskan untuk pulang di Padang gitu. Cuman rencananya memang nggak tinggal di Padang, maunya kan memang udah bisa di Jakarta nih ya. Tapi hari itu memang sebelumnya dari 2008 itu udah ngeliat, oh gue dukung Persitara, kampung tempat nenek gue nih, tempat nyokap lah misalnya gitu. Tapi gue lahir di Padang gitu kan. Nah, bagaimanapun walaupun kita besar di Jakarta ataupun walaupun sekolah di Jakarta, tapi nih kampung halaman gue tetap Sumatera Barat ya. Sumatera Barat gitu. Nah, akhirnya memang udah tahu ngikutin Semen Padang, cari-cari tahu link, nah akhirnya bergabung ke salah satu supporter Spartak gitu. Nah, mulai gabung, mulai coba lah nih, maksudnya ada Bukit Tinggi juga ada nih, Sparta Bukit Tinggi rame. Oh, ada juga. Ya, kita ada semua. Oh, ada semua. Alhamdulillah kita ada semua per daerah, bahkan per provinsi di nasional kita ada semua. Karena orang Padang ada di mana-mana gitu. Tapi ada satu pertanyaan nih, Theo. Iya, nih. Apakah dalam persepak bolaan ini ada judi nggak sih? Ya, judi ya pertanyaan. Karena ini Iya. hal yang nggak tabu sih, yang Uni tanyakan gitu. Kalau perjudian, kalau kita sebagai supporter sebenarnya nggak juga menutup mata ya Uni ya. Ada Uni. Ada ya. Ada. Yang namanya sepak bola itu pasti nggak akan lepas juga dari itu Uni. Dari judi ya. Judi dan politik. Ya, gitu nggak akan lepas gitu. Ya, tapi balik lagi gitu, karena kapasitas kita sebagai itu supporter individu ya. Nah, makanya kadang juga kita merasa kayak ini juga sebagai supporter merasa kayak gimana juga kayak dipermainkan juga gitu. Kadang kita nih udah betul-betul tulus, kita udah ikhlas. Nah ternyata pemain kita dikerjain gitu kan. Nah, gitu. Tapi ini gimana lagi ya? Ya Bu, kalau bukan karena Semen Padang, ya kita juga nggak akan mau lagi dukung sepak bola di sini gitu. Gitu ya. Nah, pasti juga kayak teman-teman supporter lain juga pasti bilang kalau bukan karena Persija, gue nggak akan mau lagi nih nonton bola gitu. Benar. Gitu. Memang di setiap olahraga tuh ada juga politiknya ya. Politiknya juga. Judinya pun memang ada. Semuanya pasti ada judi ya. Pasti ada judi. Tapi itu individu yang semuanya gitu. Nggak semua gitu. Jadi dengan Theo menjadi dirijen sepak bola tuh untuk menggerakkan massa tuh kan butuh kepemimpinan yang kuat tuh. Iya. Iya. Gimana massa bisa mengikuti apa yang Theo mau gitu. Hele aja gitu kan. Ayo gitu ya. Gitu kan. Aduh, ternyata aku juga paham ya. Bisa. Paham juga sebenarnya. Iya. Keluar. Tadi kan masih jam-jam dikit kan, pelan-pelan gitu kan. Iya. Sebenarnya bagaimana bisa sih bikin orang seperti itu? Nah, sebenarnya balik ke pribadi juga Uni. Kadang kita kan mikir gini, sebelum main itu kita udah pasti mikir malamnya tuh. Oh, hari ini, besok kita gimana caranya ya buat teman-teman gitu. Nah, yang paling pertama tuh memang ya fisik harus siap juga Uni ya gitu. Yang kedua memang ikhlas Uni. Ikhlas dalam artian itu kita di situ itu datang tujuannya mau apa sih gitu. Kalau memang kita mau cuman hanya menonton, dipaksa pun juga pasti nggak akan mungkin gitu. Tapi kalau kita memang tujuannya memang bagaimanapun 22 kali 45 ini kita harus dukung, kita ikhlas. Nah yang ya berikutnya kita bikin cara bagaimana orang ikut kita gitu. Nah berarti kan kita juga harus, kalau bahasa Minanya, yo harus gilo dulu. Kalau nggak gilo dulu baca orang ngemikirin apa gitu kan. Nah jadi kita harus gila dulu. Dalam arti gila itu kadang kalau udah emosi udah keluar kadang buka baju kan. Nah, bikin gimana sih teman-teman itu animonya bisa naik gitu gitu kan. Bisa mengangkat imunnya ya. Imunnya atau semangatnya teman-teman gitu nih gitu. Benar. Makanya ketika kita jadi dirijen, pemimpin, ya kita harus tunjukin dulu kita semangatnya gimana gitu. Kalau kita nggak semangat, kalau kita loyo, gimana orang mau ngikutin gitu. Berarti berdasarkan gimana pemimpinnya, pasti pengikutnya tuh ngikut ya. Juga, jadi biasanya kalau Semen Padang tuh yelo-yelonya tuh apa? Yale-yalenya tuh. Ale-ale sebenarnya ya, maksudnya kan ada kayak chant yang sering dinyanyikan, misalnya ku yakin kau bisa gitu, ku yakin kau bisa menang, kami selalu ada di sini kami ada untukmu, gitu. Wow, itu menyentuh ya lagunya, menyentuh banget ya. Jadi yang pemain yang lagi nggak semangat atau ragu itu bisa semangat, itu bisa dua kali lipat ya. Bisa semangat itu, karena dia mikir, dia main pada hari ini juga bukan untuk keluarga dia, tapi untuk penonton atau supporter yang hadir jauh-jauh mendukung dia juga gitu kan. Nah, cuman terkadang yang rusaknya itu balik yang cerita tadi. Dirusak juga sama orang-orang yang punya kepentingan, akhirnya kan kadang aduh gitulah gitu kan. Tapi maupun bagaimanapun sepak bola Indonesia kita tetap dukung lah, karena selagi Semen Padang ada kita akan tetap ada. Harus kita dukung sepak bola Indonesia ini. Benar-benar. Tapi sampai kayak anak-anak sekarang udah memang banyak menyukai sepak bola gitu. Iya, betul.
gitu. Olahraga yang oke lah ya. Karena kalaupun kita lihat di kita pun sekarang ini teman-teman dari supporter Semen Padang lah seluruhnya lah. Kadang mereka itu pergi untuk tur itu kan kita kan away day. Semen Padang main di luar, beliau datang gitu, berangkat itu. Nah pasti itu kadang ada juga salim sama ibunya, Bu doain ya aku mau berjuang nih, mau dukung Semen Padang nih. Ini nih ya, direstuin gitu. Memang itu sekarang kita teman-teman. Tapi ada ibu-ibu nggak sih yang jadi supporter? Ada loh nih, Serius? ada. Nanti bisa nih cek di video Semen Padang kalau lagi main. Ada ibu-ibu? Oh, nenek-nenek pun ada, ibu-ibu pun ada, anak kecil pun ada. Jadi sepak bola itu sebenarnya udah bukan untuk milik ya kita kaum laki-laki aja. Iya, wanita pun udah ramai. Berarti berapa persen dong persentasenya? Kalau udah ngeliat sekarang, apalagi sekarang cerita dengan timnas ini, wow udah 45% lah, udah 45-65 lah. Oh berarti udah lama nih, bukannya laki-laki aja yang suka sama sepak bola, perempuan juga antusias juga ya, apalagi pas Piala Dunia ya. Iya, Piala Dunia. Nah, Piala Dunia ini gimana nih? Kenapa golnya tuh orang bisa menantikan sampai malam-malam gitu? Apa sih keistimewaan Piala Dunia tuh? Ya kalau Piala Dunia itu kan sebenarnya sepak bola nih Uni ya. Tapi sebelum itu bahas paling mau ngasih ide juga sama Uni nih. Apa? Ada juga loh sepak bola wanita. Nama tahu besok bintang tamunya ada nih. Oke. Yang di Padang ini kan di Sumatera Barat ini ada juga sepak bola wanita. Iya. Gitu. Ya teman-teman wanita yang bermain bola tetap berhijab juga deh gitu. Nah mana tahu untuk bintang tamu berikutnya boleh juga tuh diajak ya kan. Yang ada sepak bola wanita yang cewek-cewek yang main bola gitu kan. Nah, ada Theo? Ada Uni, ada sepak bola ada wanita. Itu fisiknya luar biasa ya. Oh iya loh nih. Lari sana, lari sini gitu. Makanya sebenarnya kan tuh juga sekarang nih punya anak 2 nih, cewek kan. Orang kan bilang, "Woi, bapaknya gila nih sama bola nih. Anaknya cewek lagi, nggak ada lagi penerusnya nih gitu." Nggak ada laki-laki. Terus aku bilang kan, cewek juga bisa ntar jadi pemain bola gitu kan gitu. bener. Jadi Uni lihat kan gimana orang tuh antusias banget lihat Piala Dunia gitu. Iya betul, Piala Dunia. Karena gini Uni, balik lagi memang ya bicara sepak bola kita ini kan nomor 3 atau nomor 4 ya di dunia ya. Memang antusias sepak bola nih, masyarakat Indonesia dari dulu memang antusias sepak bola gitu kan. Nah memang kalau untuk bicara Piala Dunia ya cerita Eropa lah gitu kan. Memang juga kayak fans Eropa itu kayak tim-tim Eropa itu juga banyak juga yang fanatik di Indonesia ini gitu. Kayak fans clubnya gitu kan. Jadi memang Piala Dunia itu ibaratkan kayak ya memang yang dinanti-nantikan itu memang kayak gimana ya, idola-idola mereka yang berlaga gitu ya, misalnya kan kayak ada Ronaldo, misalnya ada yang lain-lain gitu. Oh kan. Bukan negara? Iya negara juga, tapi kalau dilihat sekarang sebenarnya sih orangnya lebih ke pribadinya juga sih. Oh berarti ke pemainnya ya? Kadang bisa dibilang orang suka Portugal karena ada Ronaldo-nya di situ gitu. Oh gitu, berarti kayak, pemainnya bisa macam-macam negara gitu? Enggak, kalau negara tetap negara Uni gitu kan. Oke Theo, ternyata kita ada minum nih, silahkan diminum aja ya Theo ya. Ternyata haus juga cerita-cerita sama tentang bola ya. Untungnya nggak tua dikasih sama Uni nih kan. Jadi boleh lah ya narasumber gantian bertanya ya. Berarti memang Uni nggak pernah ngikutin sama sekali sepak bola Indonesia? Ya bukannya nggak ngikutin, Uni pasti tahu lah berita-berita. Cuma kebanyakan ibu-ibu ini kan terlalu banyak pekerjaan. Apalagi dengan standar wanita wanita karir gitu ya. Nggak ada waktu tuh untuk lihat bola, karena selain kita bekerja, sekalian kita berkarir, kita juga harus mengurus rumah tangga, anak dan segala sesuatunya. Tapi kita nggak menutup mata dan menutup telinga. Hal bola ini tuh yang Uni tahu tuh sebenarnya ada, tapi untuk mengungkapkannya itu nggak ada. Jadi kalau ternyata kita berbicara bola ini ternyata memang oke gitu kan. Bikin semangat kita tuh kayak muda lagi. Semangat lagi ya. Semangat lagi ya. Karena dengan sebagai sebanyak itu supporter bola, dia mau kasih semangat untuk pemainnya gitu ya. Sampai lagu tadi tuh benar-benar bikin aku merinding loh Theo. Iya. Tapi masih banyak lagi lagu-lagu. Ada yang namanya Anthem Semen Padang. Coba deh dengerin Uni. Ya gimana ya di sini? Boleh kita dengerin, bantu Bang? 3 kali lebih sini jatuh. Ini lagu kita. Boleh sambil didengar dulu berarti ini ya? Iya. Kedengeran nggak? Jadi lagunya menyentuh banget ya? Iya, karena kan lagu ini kan bikin pemain juga nangis di lapangan. Kita juga nangis di lapangan. Allah. Oke, menurut saya apa beda atmosfer pendukung tim sepak bola daerah dengan tim sepak bola nasional?
Nasionalnya sekarang ini timnas Ya, berarti ya sama timnas, ya. Semen Padang. Ya. Sebenarnya kalau berbicara itu hampir sama sih Uni, karena kan bedanya hanya kita berbicara tentang daerah. Selama ini kan kita kan saling berkompetisi antar daerah, misalnya kayak Aceh, Riau, Padang gitu kan. Nah tapi pada akhirnya kita akan bersatu juga dengan yang namanya Timnas Nasional Indonesia gitu. Jadi Iya, benar. kalau beda sebenarnya nggak ada sih Uni. Cuman paling kalau bedanya hanya jarak mungkin ya, jarak mungkin yang mungkin tidak semuanya akan bisa hadir menonton Timnas gitu. Enggak, maksud ini lebih ke spesifiknya pendukung mana yang lebih kuat daerah daripada nasional gitu, yang lebih gila Kalau gitu. lebih gila sebenarnya gimana ya Uni? Kalau itu kan ini bicara nasionalis ya Uni ya. Iya. Kalau gila tetap mungkin ya Timnas lah harusnya. Indonesia Raya lah. Indonesia Karena Raya. merah putih Uni. Tapi memang merinding Uni kalau kamu Iya. bilang timnas itu, karena Iya. semuanya tuh baik artis, baik Iya. ibu-ibu rumah tangga tuh kalau Ikut kalau semua. pas timnas lagi main itu gila banget ya Theo ya. Karena pada akhirnya kita kan disatukan di bawah merah putih juga Uni. Iya, merah putih, Ya. bener. Gitu. Aduh. Karena gini Uni, mungkin anggap aja contoh ya Uni ya, kita nih dari Sumatera Barat, Semen Padang ini tidak berteman mungkin dengan Palembang misalnya, Sriwijaya, tapi kita teman nih itu. Tapi ketika kita saling bentrok, ketika timnas Indonesia main, Palembang berangkat ke Jakarta, Padang berangkat ke Jakarta, Iya. kita kan Itu bersatu juga di bersatu stadion yang sama. jadinya ya. Itu. Nah itu. Jadi kita sama jadinya. Sama gitu, Oh iya. iya. Jadi kenapa Theo lebih menyukai tim sepak bola Semen Padang daripada yang lain dong? daripada yang lain dong? Ya, karena itu tadi. Daerah-daerahnya ya. Iya, Karena karena- udah pasti ya. Ya, karena apa ya? Karena tadi itu yang dibahas. Kenapa lebih cinta Semen Padang? Iya. Nah, ada gini. Kalau bicara sebenarnya, ya, bicara Semen Padang ini adanya di Padang karena punya masyarakat Sumatera Barat itu. Sebenarnya memang udah lumrah juga itu. Lumrah ya. Tapi pada intinya memang kalau pribadi nih, jarang juga memang diungkapin nih di luar-luar. Kebetulan dulu kakek Theo itu karyawan Semen Padang, direksi Semen Padang. Udah mendarah daging, Bo. Dan daging kebetulan pisah lah sama nenek. Iya. Akhirnya Teh tinggal lah sama nenek di Jakarta. Jadi memang ketika pulang ke Padang itu kayak ada sedikit roh, maksudnya ikatan gitu, maksudnya gitu, sama Semen Padang gitu. Iya. Karena gini nih, belum tentu juga tim yang ada di Sumatera Barat ini Theo betul-betul dukung gitu kan, kayak Iya, ada iya. PSKB Bukit Tinggi Iya, yang lain. iya, Tapi iya. histori sama Semen Padang ini bukan cuma karena cinta aja, tapi Iya, memang ada. tapi udah dari dulu ya, dari dulu. nenek moyang lah istilahnya ya. Lumayan lah, dari histori lah Uni gitu. Ada story-nya Iya. ya. Oke. Tokoh inspiratif tuh di dunia sepak bola siapa sih? Dunia sepak bola Uni ya. Nasional, dunia atau gimana? Iya, Uni kan lebih skop nasional aja deh. Nasional aja ya. Kalau bicara legenda, kalau boleh jujur hari ini mungkin sama ya Pak Haji Suatman Imam Uni. Beliau itu legenda hidup dari Sumatera Barat yang udah pernah juga bermain di timnas nasional Indonesia. Oke. Kalau nggak salah dulu tahun 1978 dia udah main di Gelora Bung Karno gitu. Sekarang dia kan di Padang. Nah itu tokoh inspiratif itu maksudnya mungkin tuh nggak pernah ngeliat dia bermain bola. Iya, Uni. benar. Tapi ketika berbincang dengan beliau, banyak ilmu tentang sepak bola dan pergerakan kita sebagai supporter ini harus gimana sih sama tim dulu gitu. Karena dulu jujur aja Uni itu dari supporter dulu kan pikiran kita kan gimana orang ini kan melihat supporter ini tawuran, supporter ini mabuk-mabukan, Iya, benar. supporter ini berandalan, Iya, benar. supporter ini sebenarnya itu yang kita mau ngerubah gitu. Nah, Iya, jadi benar. Pak Haji Suatman itu juga banyak kasih masukan. Oh, banyak Kalian kasih supporter masukan. ini kalian harus banyak hal-hal positif gitu, nah gitu. Jadi ya Pak Haji Suatman Imam. Jadi menurut Theo perkembangan sepak bola ke depan gimana sih? Perkembangan besok sepak bola ini ya akan lebih malahan lebih cerah gitu. Karena indah. Lebih indah gitu. Bisa jadi besok ibu-ibu yang lagi masak itu langsung ke stadion buru-buru ngejar untuk Minimal nonton. live streaming. Minimal live streaming dia untuk nonton gitu. Karena apa Uni? Kita sama-sama ngeliat juga kan timnas Indonesia kita berpotensi untuk lolos Piala Dunia. Iya. Terus juga memang banyak sekarang kayak sponsorship dari beberapa BUMN pun udah banyak juga melirik ke bola Uni gitu. Oke. Kalau dulu mohon maaf nih untuk cari sponsornya susah tim-tim sepak Iya, bola. benar. Sekarang banyak perusahaan Sekarang malah melirik sponsor ya. bola itu sendiri yang mau jadi sponsor ke Iya, tim bola iya. itu gitu ya. Coba kasih contoh Uni satu orang ibu-ibu atau wanita yang gila banget dengan bola ini. Ibu-ibu ya. Iya. Gimana sih contohnya ya? Ada nggak di Padang?
Ada lah Uni, Ada ya? ada. Tapi mungkin ini beda organisasi nih ya sama Iya, kita iya. nih. Tapi ada yang namanya Nimai dari DKMers itu. Nimai ini dia cerita dari tahun 93 aja dia udah dukung Semen Padang. Sampai sekarang dia anaknya pun dibawa-bawa, Iya. udah anaknya pun nikah dibawa-bawa gitu. Oh. Dan dia sempat bilang dulu cerita pas lagi hamil besar dia datang ke stadion gitu. Jadi memang udah banyak juga nih ibu-ibu yang dari nggak dulunya tabu nih. lagi ya perempuan. Iya, udah nggak tabu lagi. Memang jadi pendukung apa namanya sepak bola ini gitu. Tapi ternyata untuk kan nggak semua. Jadi kalau bagi-bagi yang belum paham dengan sepak bola, paham dengan supporter gitu, kita berbicara sama Theo ini jadi banyak masukan gitu. Iya. Apa sih, kenapa sih mereka bisa seperti itu? Ternyata memang membela daerah, membela Iya. negara gitu Iya. ya, gila banget. Dan juga memang seperti kata Tan Melaka, sepak bola adalah alat persatuan, pemersatu. Pemersatu, ya. Nah kita juga mau bilang juga sama Oni, kenapa sih lu gila banget di bola, lu bisa gini banget di bola? Kenapa sih? Pasti orang nanya sampai bilang bola ini agama keduanya gitu. Iya, Karena iya. ya kita bilang sebenarnya di bola inilah yang bisa kita bikin tanpa perbedaan Uni gitu. Ya. Kalaupun Uni datang nanti ke stadion secara langsung menyaksikan, pasti Uni akan kelihatan itu. Kita kalau udah di bola itu, kalau udah di dalam stadion itu, berarti kita satu udah. Kita satu, ya. orang Sumatera Barat, satu pendukung Semen Padang, jadi nggak ada lagi Uni. Nggak ada kasta ya, Nggak ada kasta, Uni. perbedaan antara kita. Nggak ada kasta. Karena gini Uni, ya, dia orangnya belak-belakan aja Uni. Iya, boleh. Pernah pada suatu ketika waktu pertama kali ke Padang, ngikut teman-teman gitu kan, ngecek-ngecek ya, karena bisa bahasa Padang pun di 2013 ya kan. Jadi sempat diajak kumpul ke satu tempat Uni, komunitas. Nah akhirnya itu ngeliat, kita nggak punya misalnya nih, atau teman Theo ini lah, Iya, iya. dia nggak punya itu, dan pada akhirnya dia disuruh-suruh aja Uni. Kan ikut-ikutannya aja di akhirnya. Iya, benar, Akhirnya, benar. ah, karena dia nggak, nah berarti dia harus punya ini dulu, baru dia setara sama yang lain. Iya, benar. Baru harus jadi geng ini, Benar. atau komunitas ini gitu. Iya. Tapi kalau di sepak- sepak bola enggak ya? sepak bola enggak Uni. Siapa lu, siapa lu. gua, kita sama. Iya. Kalaupun nanti Uni datang ke Padang nonton bola Iya, di iya. Tribun Theo, Iya. nyatanya nanti Uni nggak nyanyi, Uni saya tuh suruh keluar. Iya. Woi, suruh Uni itu keluar, Uni itu nggak mau Harus nyanyi. nyanyi, karena kita harus mendukung. Nah, itu. Karena kalau kita Iya. ke stadion itu memang berarti kita udah jadi pendukung Iya. tim yang kita Kalau mau suka, ya. nonton aja, Uni nonton di rumah aja Uni. Iya, gitu. gampang Iya, ya. gitu. Karena itu rasanya berbeda ya. Berbeda, Uni. Berbeda. Tapi Tapi pasti- kamu lebih suka nggak nonton di TV daripada langsung? Langsung lah Uni. Langsung. Alhamdulillah selama dari 2015 itu saya nggak pernah absen. Dari 2010 malah. Dari 2015 karena sempat ke Jakarta. Mulai selama jadi dirijen ini nggak pernah absen nonton Semen Padang. Oke. Mau sakit mau apapun gitu. Ada cita-cita nggak Ya. nonton Piala Dunia secara langsung gitu? Kemarin waktu di Qatar udah ada juga yang nawarin ini. Iya. Teman gitu kan. Iya, iya. Woi, gue lah paspor lah gitu kan. Kita nonton lah gitu kan. Nah, kalau cita-cita ada sebenarnya nih, mimpi gitu juga kan Uni ya. Maksudnya berharap bukan hanya di Indonesia lah kita nonton gitu kan. Pengennya juga keluar gitu. Ya tapi Uni doain aja lah, mudah-mudahan nanti bisa kan. Iya, sponsor nanti kan kita tunggu kan. Iya, iya, Kan iya. 2026 Piala Dunia masih ada Iya, setahun lagi kan iya. ya Di kan. mana tuh? Ya lumayan jauh juga sih ini. Amerika, Kanada sama Oh, deket loh. Amerika, Kanada sama Cuma dua ya? dua berarti ya? Dua. Dekat lah. Itu 2026. 2026. Oh. Tapi sebenarnya nggak mau jauh-jauh juga sih. Ini yang paling dekat aja nih ronde keempat besok Indonesia di Qatar atau di Arab. Oh, nah kan enggak, bisa sekarang. masalahnya untuk Piala Dunia tuh antusias teman gua gua kan punya teman-teman nih. Iya, boleh. Gila banget dia mau berkorban untuk melihat Piala Dunia gitu. Dapat cintanya berarti. Asik lo, gua lu sama Uni. Gua kan gua lu kan. Nggak, kalau lo aura Jakarta Utara Nah, kan. masalahnya kan Uni kalau Iya. bagi gua tuh kan lebih lancar. Iya ya lebih kan? lancar. Ya harusnya tadi Uni pakai gua aja kan, gitu kan. Nggak. Jadi sebenarnya memang betul nih. Piala Dunia itu memang betul. Jadi memang di sekeliling Theo pun ada yang memang udah nabung dari jauh hari Iya, gitu. iya, iya. Karena gini, memang ya dia kan selama ini kan hanya ngeliat di TV aja gitu. Iya, iya. Idola-idolanya bermain Iya, gitu. Dia juga punya mimpi juga gitu kan gitu. Nah, memang iya nih. Memang gila Piala Dunia itu gitu. Gila ya. Gila. Tapi Uni doain lu
lu nanti bisa ke Piala Dunia. Amin, Nah, amin. itu akan lu share ke kita-kita yang kayaknya tuh jauh ya dari mimpi untuk bisa lihat langsung Piala Dunia itu. Karena Ya. rasanya berbeda, kepuasannya berbeda. Betul, nih. Ke batin ya kayaknya tuh. Karena seperti yang Theo terangkan tadi tuh, kita sama gitu. Ya. Lu siapapun di sana tuh Iya, sama ya. sama aja. Lu gua sih lo, ini rasanya sama seperti Theo lah ya. Itu bisa di-cut lo ya. Lu sih lah. Lu salah ya. Iya, aman. Nah, berarti besok tuh di Amerika ya? Di Amerika, Di nih. Kanada Amerika. ya? Kanada, Amerika, Piala Dunia besok. Tapi masih ada tapinya juga nih. Apa tuh? Kalau besok Indonesia nggak lolos, itu juga nggak mau ke situ. Mau nonton siapa lagi emang? Oh iya. Nggak mau juga deh gitu, karena beda ya kan. Ibaratnya kalau secara negara, kalau hanya ikut suka-suka lah sebelum ya kalau Indonesia kan udah pasti. Tapi fansnya Itali dari dulu, Itali. Oh tapi kalau cuma untuk mendukung Italia lu nggak ikut? Ya gimana ya Uni? Ya sekarang Indonesia punya potensi ya kita nunggu Indonesia. Kalau Indonesia besok nggak lolos ya ntar dulu deh Italinya deh, lebih baik ke Qatar besok dukung Indonesia kan gitu. Sebenarnya. Di Qatar ada apa? Besok itu kan Indonesia kan sekarang lagi kualifikasi nih. Iya. Kita masuk ke ronde keempat. Nah kebetulan ronde keempat itu juga besok jadi penentuan juga nih. Oke. Kita untuk lolos ke Piala Dunia. Kalau nggak salah tuan rumahnya Arab atau Qatar. Ah yang deket nih Qatar aja. tuh deket lah, nggak Dekat apa-apa. lah. Ya, nanti ada dari Bang Yedi kabarnya sponsor nanti kan. Iya, tapi kalau ada event-event kayak gitu nggak boleh dong nih ikut juga. Boleh nih, Iya. boleh nih. Karena kan Boleh. memang itu tuh bikin kita tuh lihat itu dengan kesetaraan gitu ya. Betul. Kesetaraan, Betul. apalagi Indonesia bisa nama harumnya tuh sampai Iya. di luar ya. Di luar nih betul. Karena contoh kemarin aja ketika ada teman-teman kita ke Jepang kan dari Padang kan nonton Indonesia. Berapa orang tuh? Ada 5 ya, 5. Itu gila bola semua. Gila bola semua nih ya. Hantu semua itu nih Hantu ya. semua, Dia hantu. berangkat ke Jepang nonton bola ya, mungkin dia juga merasakan gimana atmosfer di Jepang gitu. Bahwasanya ada suatu kebanggaan lah dulu. Maksudnya ya kalau berbicara kalau pandangan sendiri ya, Iya. kita dulu pernah dijajah sama Jepang gitu kan. Tapi Iya, ketika iya. kita menyanyikan lagu Indonesia Raya di Jepang, Wow. gitu. Mungkin Iya, mereka iya. lah bisa merasakan. Iya, ya. iya, iya, Ya iya. mudah-mudahan bisa ikut juga nanti. Jadi Ya. kalau kita merasa bangga sebagai rakyat Indonesia Iya, ya. bangga lah kita unik gitu Wah, kan. Ini Oh. tuh bertambah-tambah muda Iya, saya rasanya muda, sekarang ini. sama muda itu. Jadi Iya. naik semangat Semangat. mudanya ya. Jadi kalau pergi ke Jepang sekarang ini udah selesai. Udah pulang, Udah, dia juga udah pulang. udah pulang. Ya. Kemungkinan kemarin kan juga ada teman yang bilang, "Oh, Po atau Dirjen besok usahain lah berangkat dulu ke Qatar lagi gitu kan. Oktober kalau nggak salah iya, gitu." iya, iya. Memang udah ada suara-suara itu gitu kan. Ya sepengalaman Theo orang yang pergi keluar-keluar itu apakah bisa menambah teman, relasi atau gimana? Oh, kalau orang keluar itu sebenarnya yang pertama mereka tuh kita apresiasi loh nih. Angkat topi lah gitu. Kita sama-sama tahu kalau untuk pergi keluar AWD itu membutuhkan dana yang nggak cukup kecil ya. Lumayan gitu kan. Nah, minimal 10 lah gitu kan. Nah, kita nggak bilang nominal lah. Tapi mereka itu memang dari niatnya awal itu memang ya untuk mendukung dulu gitu. Nah, pada akhirnya memang apa sih yang mereka dapat? Yang pastinya akan bertemu juga dengan Orang-orang sefrekuensi. orang-orang yang sefrekuensi gitu. Iya. Karena kemarin ketika di Jepang itu udah ketika ada sama-sama pakai baju timnas, dari mana? Iya gitu, iya. Iki wong Tegal. Oh, ini. iya. Desta gitu kan. Nah, malah kemarin teman-teman itu banyak juga ketemu artis. Iya, karena sama-sama timnas Sama-sama dong. timnas. Nah, Iya. tapi kan pasti artis-artis juga mikir, nih orang kok ketemu gua ada yang biasa-biasa aja ya. Nah, Iya. kemarin teman-teman juga ada juga. Kalau dia, ini artis ya udahlah kita sesama nonton bola kok Iya. gitu. Nah, nanti mungkin Lu kalau udah iya, Andre Rosadi? Iya, Andre Rosadi juga ada juga. Pokoknya hadir lah gitu, banyak lah. Dari Berarti- politik, dari selebritis gitu kan. Jadi lebih keakraban itu lebih dapet ya. Lebih dapet, Lebih gitu, dapet. dapet. Gue sama sama lu. Bajunya sama ya. sama gitu. Berarti bajunya itu ada harus yang asli ya. Enggak juga nih. Kalau baju Enggak itu juga. enggak juga asli. Tapi kedepannya kalau bisa sih asli. ya Asli. Kan? Cuma Beda kan asli dan nggak aslinya gimana sih? ya nanti akan ada kayak Namanya kita ibu-ibu kita kan nggak ada tahu. kualitasnya, Oke. ada juga kayak replikanya lah, ada lah. Dari harga pun ada gitu. Oke. Pasti beda nih nampaknya. Tapi banyak kepuasannya ya. Jadi kita nih orang Indonesia nih. Iya, iya, Ini iya. tim ini nih, Iya. tim ini Tapi nih. kalau bagi Theo sendiri, gini, terkadang orang mikirnya, aduh, kan kita juga fair-fair aja nih. Terkadang mungkin dia belum bisa beli baju timnas, belum lain ya. Ya ori lah misalnya gitu kan. Iya, Tapi benar, juga ya nggak penghalang juga. Dia punya baju merah ataupun dia punya baju yang ada logo Garuda, Iya, ya nggak iya, masalah. Yang kita berikan dukungan itu kan dukungan semua nih, ya, bukan Tunggu hanya dulu. jersey. Jadi ini jadi ke distrik tadi tuh.
Baju timnas tuh berapa sih harganya? Tergantung nih. Ada mulai dari 1.200.000. Oh, mahal juga ya? Ada yang 700, ada yang replika juga, ada yang 300. Ya tergantung nih gitu. Oke. Main-main mahal nih. Ya kan kita beli baju itu dengan harga yang lumayan mahal, dikasih bahan yang kualitas, sekaligus juga mendukung timnas juga Uni gitu kan. Pemasukan juga untuk tim. Oh iya benar Ya, itu. benar sekali. Aduh, seru banget nih. Boleh balik cerita. toping nggak nih? Lu anak umur ya. berapa sih? Umur ditanya takui loh ditanya. Dibuka topinya, tadi Iya. kelihatan dia masih Iya. muda banget ya. Iya, muda ya. Kira-kira menurut ini berapa umurnya? 33 lah ya. 33 tambah 2 nih ya. 35 ya, Iya, 35. Berarti udah matang nih, udah Matang. makanya pengalaman di dunia pers sepak bolaan itu udah banyak sampai 20 tahun ya. Iya. Uni berapa? 65 berarti ya? Uni, Iya. 78. 78. Berarti nggak sama jadi aja Pak Haji Suat Menimam ya. Oke. Apa pesan terakhir nih, Theo, untuk semua pendengar-pendengar Uni di Podser, khususnya untuk ibu-ibu nih Ya. dan semua penyuka sepak bola. Ya, ya pesan-pesan kita sama ibu-ibu palingan ya yang pertama mungkin kayak lebih ke anak-anaknya paling. Iya, Ini. gimana? Karena selama ini kan telepon di supporter kami itu pun juga pasti kadang kayak ada adik-adik kami yang masih sekolah ataupun mahasiswa, beliau ingin pergi OWD keluar mendukung bola lah gitu. Iya, iya. Terkadang kan memang kan tidak diberikan izin sama orang tua. Oke. Karena ya wajar lah gitu kan ya. Tapi kadang juga kami ada juga yang datang sama-sama ke orang tuanya bahwasanya ini dia aman sama kita gitu ya. Pada dasarnya semua ya kayak ibu-ibu lah yang nonton nih, nggak usah takut lah sama supporter apalagi sepak bola gitu. Iya, iya, bahwasanya supporter sama sepak bola itu bukan yang seperti ibu-ibu lihat juga gitu. Iya. Nggak semuanya juga yang dibalut dengan anarkis ataupun negatif Iya, gitu, iya, tidak iya. sebenarnya gitu itu. Lebih ke nasionalis Lebih ke kayaknya. nasionalis gitu, karena Pecinta daerah, iya, negara gitu betul. ya. Nah, jadi ketika ibu-ibu nanti punya anak yang memang hobi sama bola, ketika dia punya bakat untuk bermain bola, ya dukung. Ketika Dukung pun ya. dia cuma hanya menjadi supporter, ya dukung juga gitu. Karena Tapi saya nggak mendukung kalau di HP gitu. di HP ya. Oh iya, game-game itu ya nih. Iya, tapi saya nggak dukung. Ya, Tapi beda juga ya. Keseruannya atau gimana? Beda-beda. Kita juga di Sparta juga ada juga kok yang games ya. Kita ada juga gitu bikin ya? turnamennya gitu. Kita wadain semua selagi itu positif gitu kan. Oh, selagi itu positif. Positif kita wadain semua Tapi gitu. kan nggak dari pagi sampai pagi ya? Enggak lah, kita ada jam-jamnya gitu. Tapi kalau Theo dulu memang kita supporter dari pagi sampai pagi kita kan. Nah, ketakutan dari seorang ibu-ibu itu, Theo. Betul. Jadi kalau misalnya kalau kita udah dewasa, kita bisa membagi waktu. Walaupun dari pagi sampai pagi, Betul. kan nggak setiap hari dan nggak setiap bulan gitu. Tapi anak-anak ini juga butuh kita arahkan supaya dia tidak selalu main game dan harus bisa membagi waktu gitu. Makanya kalaupun ada kayak organisasi yang lain, kalaupun misalkan banyak komunitas-komunitas itu pada ibu-ibu juga ya berikan aja maksudnya kepercayaan terhadap anak-anaknya gitu. Yang pasti kalau di supporter ada misalnya anak-anak dari ibu-ibu ke supporter kasih ruang aja gitu. Karena maksudnya apalagi kita di Padang ini ya insya Allah kita juga nggak pernah tahu, nggak ada anarkis lagi lah gitu. Kalaupun untungnya apa sih, dapatnya apa sih itu? Ya kalau saya pikir ya bukannya gimana ya, materi mungkin juga pasti juga akan ada. Tapi yang pasti memang mulai dari persaudaraan, kita saling kenal, mungkin itu juga udah lebih juga dari materi nantinya. Iya benar. Kira-kiranya gitu. Seru banget nih cerita-cerita sama Theo. Aduh, jadi haus ya Theo ya. Aus dari aus ini. Oke, terima kasih Theo udah mampir di Podser Uni yang hari ini, karena Theo ini adalah seorang supporter di Region Semen Padang. Spartak. Jadi dia adalah tamu Uni yang perdana nih di Bukit Tinggi. First time ya. Pertama kok payah dilupain. Wah, gila. Masih sejarah nih. Iya. Jadi kita udah ada masukan-masukannya dari Theo. Jadi terima kasih Theo udah datang, dan nantikan lagi bintang tamu selanjutnya di Podserja Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.